Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Oprek. Oke Om Bro, kali ini saya mau membahas atau menjawab pertanyaan Om Bro ya. Jadi setelah video saya yang beberapa hari yang lalu yang kita bahas masalah dingin susah nyala itu Om Bro ya. Nah jadi di situ ada pertanyaan-pertanyaan kalau panas bagaimana. Jadi ketika mesin panas ada yang mengalami mobil ini mati. Jadi ketika panas dia mati. Terus ada juga yang ketika panas mobil ini susah dinyalakan, ditunggu beberapa menit, mesin agak dingin di starter bisa nyala lagi. Nah di situ ada beberapa hal yang menyebabkan mesin ini ketika panas dia mati. Sebelum kita melakukan pengecekan, sebaiknya kita tahu dulu Bro ya, penyebab awalnya itu bagaimana. Jadi kalau mau menganalisa atau mendiagnosis masalah itu kita harus tahu dulu awalnya itu bagaimana sampai bisa jadi dia mati. Nah kalau misal waktu awalnya itu gak diapa-apain tiba-tiba dia mati, nah waktu matinya itu bagaimana? Karena di sini ada dua kemungkinan Om ya. Jadi kemungkinan yang pertama, kalau mobil itu waktu panas dia mati, ada masalah di bagian pengapian. Itu yang pertama Om ya. Terus yang kedua, bisa juga masalahnya ada di bagian full pump. Nah jadi ada dua masalah dan dua gejala itu, dan dua masalah itu Om ya. Masalah pengapian sama full pump itu keduanya itu beda. Jadi ada ciri-cirinya gitu Om ya. Jadi kalau yang misal di pengapian ini dia langsung mesin jalan, enak jalan, waktu panas dia langsung mati seketika gitu Bro ya, mati. Atau matinya itu ada kayak sendat mati gitu. Terus ada lagi yang berbet dulu Bro, jadi kayak berbet dulu terus akhirnya mati. Nah dari dua hal itu, dua kejadian itu, yang berbet sama yang langsung mati. Nah di situ bisa kita ambil kesimpulan Om Bro ya, bisa kita analisa. Jadi kalau Om Bro mobilnya itu langsung mati atau yang ada sendatnya sedikit, nah itu bisa jadi masalahnya ada di bagian pengapian. Nah untuk di bagian pengapian ini, untuk mobil Corolla atau mobil yang masih pakai Delco, koilnya masih satu di sini, belum ada di sini. Nah itu bisa jadi masalahnya ada di bagian koilnya. Nah bisa jadi masalahnya ada di koilnya. Jadi kalau Om Bro mau meriksa, sebaiknya jangan langsung ke koil Om Bro ya. Coba diperiksa di bagian busi, kabel busi ini diperiksa dulu, terus bagian koil. Cuman kalau busi biasanya dia pincang, karena busi kalau mati nggak mungkin langsung mati semua, pasti matinya itu salah satu Om Bro ya. Kabel busi pun sama, dia pasti pincang dulu. Nah kalau koil ini pasti langsung mati, karena kalau koil ini ya kan dibuat ke semua Bro ya. Jadi kalau koilnya rusak, koilnya mati, otomatis setrumnya langsung hilang. Nah di samping koil yang hilang, Om Bro juga perlu ngecek di bagian wiringnya dulu. Nah jadi Om Bro periksa di soket yang dua kabel ini soket Delco ini ya, soket Delco yang dua kabel. Di sini tuh ada setrum yang masuk dari ECU masuk ke dalam Delco. Nah di situ Om Bro harus pastikan dulu setrumnya ada apa enggak di sini. Nah kalau setrumnya di sini ada, berarti masalahnya ada di bagian dalam sini. Nah tapi kalau setrumnya di sini tidak ada, berarti masalahnya bukan di dalam sini, tapi di masalah setrum yang masuk ke dalam Delco. Jadi Om Bro bisa cek di bagian ECU. Nah, ECU-nya bisa dicek, atau di bagian wiringnya Om Bro periksa, mungkin ada kabel yang digigit tikus atau kabelnya gimana gitu Om Bro ya. Jadi diperiksa dulu bagian kabelnya, atau langsung diperiksa bagian ECU-nya. Nah, oke, jadi seperti itu Om Bro ya. Terus untuk mobil yang koilnya ada di sini, ada yang satu di sini ya, ada 4 di sini. Nah kalau untuk mobil yang koilnya ada 4 di sini, itu biasanya Om Bro bisa cek bagian sensor CKP. Nah, kalau sensor CKP di bagian mobil Corolla yang Delco-nya seperti ini, itu pulser Om Bro ya. Nah, jadi pulsernya. Nah Om Bro juga bisa cek
di bagian dalam sini kalau dibongkar nanti bisa dicek, bisa dilihat bagian mana yang rusak. Jadi kalau untuk di mobil gini, Corolla gini, pulsernya itu kan seperti macam tembaga gitu ya. Jadi saya pernah bagi kapan hari pernah saya share videonya, kayak yang tembaganya lilitannya hilang itu, lilitannya keluar maksudnya. Ya, jadi itu sensor CKP kalau rusak dia lilitannya keluar gitu Bro ya. Jadi kelihatan lilitannya, itu berarti sensor CKP-nya rusak. Kalau yang koilnya 4 di sini satu-satu, itu biasanya kalau koilnya matinya salah satu aja Bro ya. Biasanya mati salah satu. Jadi kalau misal koilnya mati salah satu, dia sensornya dia mesinnya pincang. Nah, jadi idle-nya ini nggak rata, dia pincang. Nah, itu biasanya kalau koilnya mati salah satu ada di sini. Nah, terus jadi kalau mobil yang koilnya satu-satu ada di sini, yang pakai setiap businya satu koil, itu kalau misal sekiranya nanti mengalami panas mati, tiba-tiba mati, nah itu Om Bro bisa cek bagian sensor CKP-nya. Jadi biasanya sensor CKP-nya sudah beda dengan mobil seperti ini. Sensor CKP-nya seperti kayak bulat-bulat gitu, dia membaca putaran mesin yang ada di dalam, biasanya ada di gearbox atau di blok mesinnya gitu Om Bro ya. Untuk selanjutnya masalah full pump ini sama Bro ya. Jadi kalau dia panas dia mati. Cuman di sini ada perbedaan. Kalau yang di bagian kelistrikan tadi itu matinya dia langsung mati, enak-enak jalan langsung mati, atau jalan ada sendatnya dikit langsung mati. Nah itu bisa dari bagian kelistrikan. Tapi kalau di bagian full pump itu biasanya dia jalan sebelum mati dia berbet. Nah, jadi ada berbetnya dulu, berbet dulu baru dia mati. Nah kenapa demikian? Karena ketika bensin itu naik masuk ke dalam melewati pompa, setelah itu bensin ini kan lewat di selang Bro ya. Nah bensin ini lewat di selang, lewat selang-selang sini. Nah di sini kan sisa bensin yang ada di sini ini bisa bikin jalan. Nah jadi dia cuman menghabiskan bensin itu saja Bro ya. Jadi otomatis kalau dia gak ada tekanan, dia cuma menghabiskan bensin yang ada di pipa saja, otomatis dia sebelum mati dia berbet Bro ya. Jadi seperti pada umumnya bensin, kalau motor atau mobil mau kehabisan bensin dia kan pasti berbet dulu, berbet sampai akhirnya dia mati, bener-bener nggak mau nyala, benar-benar sudah habis yang ada di pipa. Nah jadi mobil pun sama seperti itu Bro ya, sama seperti motor gitu. Jadi dia berbet dulu, setelah berbet dia mati. Nah jadi nanti kalau sudah mati setelah nggak mau nyala, berarti itu full pumpnya Bro ya. Nah jadi seperti itu. Jadi ada dua perbedaan, sama-sama ketika panas dia mati, tapi beda penyebabnya Bro ya. Jadi Om Bro kenali dulu masalahnya di mana dulu. Maksudnya itu seperti gejalanya seperti apa sebelum mati, itu langsung mati atau berbet dulu. Jadi kalau langsung mati berarti Om Bro periksa di bagian kelistrikan. Tapi kalau mobilnya itu berbet dulu berarti Om Bro periksa bagian full pumpnya. Nah, jadi seperti itu Om Bro ya. Semoga mudah dipahami ini Om Bro. Oke, jadi cukup seperti itu aja Om Bro ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.